Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah orang-orang suci yang telah dipilih Tuhan karena cinta yang tidak pura-pura. Kepada mereka telah diberikan kemuliaan abadi. Hari ini tanggal 28 Oktober gereja memperingati pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita di awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya kebenaran, Santo Simon dan Santo Yudas para rasul mulia telah mengantar kami untuk mengakui nama-Mu. Semoga gereja-Mu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun, menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikutnya. Di seluruh bumi bergemalah suara Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan. Haleluya, 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 Haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita dipilih dan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya dalam baptisan, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa besar bagi kita manusia. Menjadi anak Allah itu nilainya jauh melebihi harta duniawi apapun. Menjadi anak Allah nilainya sangat berharga dan mulia bagi manusia. Kita yang hanya ciptaan saja, yang berasal dari tanah dan nanti akan kembali menjadi tanah.
Ternyata kita dipilih dan diangkat oleh Allah menjadi anaknya ketika kita dibaptis. Karena itu kita harus sangat bersyukur untuk anugerah Allah tersebut. Wujud dari rasa syukur adalah dengan melakukan karya pelayanan. Karya pelayanan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan, adalah suatu bentuk syukur kita karena kita telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya. Karena itu kita harus melakukan semua karya pelayanan apapun dengan sikap rendah hati dan dengan ketulusan. Supaya apa? Supaya seluruh karya pelayanan yang kita lakukan bisa memberikan berkat bagi kita sendiri, keluarga kita, dan juga untuk orang lain. Ketika kita melakukan semua karya pelayanan dengan sikap rendah hati dan tulus. Dengan demikian, kita menjadi rasul-rasul Yesus yang senantiasa memuliakan Allah di dalam kehidupan kita.